Halo Victorian, selamat datang kembali di review market mingguan dari PT Victory International Futures cabang Yogyakarta. Dan ya, seperti biasa kembali lagi bersama saya Mirza sebagai salah satu analis di PT Victory Jogja ini, sekaligus juga wakil pialang ya untuk perusahaan Victory International Futures. Dan sama seperti yang kemarin-kemarin, saya hari ini akan mencoba memberikan review untuk pergerakan pasar komoditi sepanjang minggu kemarin, dan juga memberikan mungkin sedikit analisis atau prediksi ya untuk pergerakan pasar komoditi untuk satu minggu ke depan. Dan ya, berhubung Victory Jogja ini spesialisasinya adalah komoditi emas dan juga minyak, ya saya di sini juga akan memberikan review untuk kedua komoditi tersebut. Dan untuk kali ini ya, saya akan mulai dari komoditi emasnya dulu. Karena mungkin Victorians di sini ya beberapa hari kemarin sudah dengar beritanya kalau harga emas dunia minggu lalu ya mencetak ATH ya, all time high baru ya, rekor harga tertingginya sepanjang masa. Dan di sini saya lihat harga tertingginya itu 2.223 dolar per troy ounce, dan ini luar biasa ya, belum pernah terjadi harga 2.200 lebih. Dan ini semua faktornya karena kalau minggu lalu Victorians mungkin ngikutin data fundamental ya, di situ mungkin mendapatkan minggu lalu ada rapat moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat yang hasilnya adalah mungkin memang mereka belum mau menjelaskan ya, menyatakan secara detail suku bunganya dipangkas kapan, tapi secara umum Bank Sentral Amerika Serikat ini masih memberikan proyeksi bahwa sampai akhir tahun 2024, jadi sampai Desember, mereka masih menargetkan akan ada pemangkasan suku bunga paling enggak 3 kali ya. Jadi ini semester 1 2024 sudah jalan separuh ya, sudah di bulan Maret sekarang hampir selesai. Tapi memang masih belum ada tanda-tanda ya pemangkasan suku bunganya mau mulai kapan. Untuk sekarang sih spekulasinya ya mulainya di bulan Juni ya. Tapi ya kembali lagi bahkan kemarin dari hasil rapat moneternya pun belum sempat ada kejelasan. Makanya walaupun proyeksinya ke depan masih ada pemangkasan suku bunga, tapi dan itu bisa membuat harga emasnya sempat nyentuh rekor tertingginya ya. Tapi yang terjadi kemudian karena juga belum bisa ngasih kepastian, harga emas nggak bisa bertahan lama ya di harga tertinggi 2.200, dan akhirnya di hari yang sama terkoreksi turun lagi, dan kemarin hari Jumat ditutup di sekitaran 2.157 dolar. Terus kalau untuk minggu ini bagaimana ya? Jadi setelah pergerakan yang luar biasa kemarin, minggu ini bagaimana? Minggu ini kalau dari sisi teknikalnya saya lihat harga emas sekarang bergerak di dekat area netral ya, di antara 2.200 sampai 2.145. Jadi itu resistennya minggu lalu di 2.200, kemudian supportnya di 2.150, 2.145. Jadi selagi belum ada data fundamental yang signifikan yang bisa membuat harga emasnya keluar dari zona netral ini, saya rasa Victorians bisa manfaatkan kalau untuk satu minggu ke depan, untuk yang bisa bertransaksi bisa pakai strategi mungkin ini ya, sell on resistance dan buy on support. Jadi dengan tadi kan area support resistennya, supportnya di 2145, kemudian resistennya di 2200 seperti itu. Dan nah sekarang kalau kita itu dari sisi teknikal ya, kalau kita ngomongin dari sisi fundamental bagaimana ya, ini minggu terakhir ya hitungannya, minggu terakhir untuk bulan Maret, dan terlebih lagi tanggal 29 itu masuk libur Jumat Agung
Walaupun ya kalau libur Jumat Agung pasarnya masih tetap buka, ya kan, pasarnya masih tetap buka. Tapi di beberapa negara Jumat Agung itu nanti bakal diikutin dengan libur hari Paskah kan, dan itu mungkin marketnya agak sepi. Tapi ya itu masih akhir pekan ini kan. Nah, sebelum sampai di situ, ada nggak data-data ekonomi yang mungkin bisa membuat harga emasnya bergerak keluar dari zona netral yang sudah tadi kita diskusikan? Ya, kalau kita lihat dari datanya, memang kembali lagi minggu terakhir itu biasanya data ekonomi relatif agak sepi, ya. Tapi sepi bukan berarti nggak ada, ya. Sepi bukan berarti nggak ada. Kalau Victorians ada yang ingin bertransaksi mengikuti data ekonomi, saya bisa kasih mungkin 2 rekomendasi ya. Yang pertama adalah data hari Selasa besok, di mana itu akan ada laporan kepercayaan diri konsumen dari Conference Board Amerika Serikat. Kemudian hari Kamis ya, hari Kamis ini nanti akan ada laporan produk domestik bruto atau GDP ya, Gross Domestic Product dari Amerika Serikat. Walaupun mungkin karena laporan GDP ini rilisnya untuk yang final ya, yang akhir kuartal, biasanya efeknya nggak terlalu signifikan. Jadi kalau kalau misalkan mau di skip juga nggak masalah. Terus ada satu data lagi ini ya, yang hari Jumat adalah indeks harga konsumsi personal, Core PCE Price Index. Ini adalah data inflasi juga ya. Sebagaimana kita tahu, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat memangkas suku bunga atau enggak itu biasanya ditentukan dari inflasi kan. Dan di sini data inflasi ini ada macam-macam ya. Utamanya seringnya adalah yang seringkali kita ikutin untuk live trading ya, CPI. Tapi Core PCE Price Index ini kalau saya baca dari berbagai sumber katanya adalah data inflasi yang salah satu favoritnya Bank Sentral AS ya. Jadi kalau mungkin Victorian bisa mau mengikuti ya, ini ada di hari Jumat jam 7:30 malam. Jadi itu untuk data fundamentalnya ya, yang mungkin berpengaruh pada pergerakan harga emas. Kemudian kita geser ke market minyak ya, harga minyak dunia ya. Kemarin juga bisa dikatakan harga minyak dunia ini nyentuh rekor tertingginya, walaupun ini bukan rekor tertinggi sepanjang masa ya, tapi rekor tertinggi untuk tahun ini, tahun 2024. Jadi minggu lalu harga emas dunia sempat nyentuh di $83 ya. Sekali lagi ini adalah rekor tertingginya untuk tahun ini. Terakhir kali dia nyentuh $83 itu di bulan November ya, di bulan November. Tapi ya sama seperti harga emas, setelah nyentuh rekor tertingginya yang baru, dia ada koreksi turun. Dan Jumat kemarin ditutup di sekitaran harga 80. Dan kalau dari yang saya lihat ya, harga 80 ini masih masih relatif cukup bagus ya. Kalau Victorians mungkin mikirnya minyak ini sebagai transaksi untuk jangka panjang ya. Untuk Victorian yang ya ini ya bahasanya swing trader ya. Kalau Anda posisinya sebagai swing trader dengan ada ayunan turun yang kemarin, ini bisa dimanfaatkan untuk bisa ambil posisi long atau buy lagi ya dari bawah. Jadi kemarin sudah sempat ada koreksi turun di 80. Kalau saya lihat dari sisi teknikal pun ya, ini dari berbagai time frame, entah time frame harian, kemudian entah time frame 4 jam, itu range pergerakannya masih di atas indikator moving average 100, yang artinya range-nya juga potensinya masih bisa ke atas. Jadi kalau untuk Victorian yang mau bertransaksi di market oil minggu ini ya, yang posisi yang saya sarankan kembali lagi adalah posisi long atau mungkin bahasanya posisi buy seperti itu. Ya, jadi overall mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya untuk review market pekan ini. Dan seperti biasa, disclaimer-nya adalah video ini bukan saran ataupun anjuran untuk Anda bisa bertransaksi ya. Jika Anda ingin mendapatkan saran untuk transaksi yang lebih spesifik, dalam artian idealnya open posisinya di mana, kemudian nanti take profitnya di mana, terus manajemen resikonya seperti apa sesuai dengan akun Anda masing-masing,
silahkan hubungi financial konsultan kami di Victory Jogja ya. Kalau Anda nggak punya kontak personnya, Anda bisa DM lewat Instagram ya @vif_jogja. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, Anda ingin market yang Anda amati ini dibahas di review market berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like video ini ya, serta subscribe supaya Anda nggak ketinggalan untuk review market di pekan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Semoga bermanfaat dan salam profit.